Selamat jumpa teman-teman pajak dengan saya Triatmojo. Saat ini saya akan membuat semacam tutorial untuk lapor SPT Masa PPh satu ya teman-teman. Lapor SPT Masa PPh satu ini harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ya teman-teman ya. Jangan sampai terlambat ya teman-teman, lebih cepat lebih bagus. Tetapi tentu saja untuk melaporkan SPT Masa PP satu ini kalau masih ada pajak yang masih harus di-store ya harus di-store terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian nanti di situ kan ada diberikan bukti bayar dari Bank Persepsi atau kantor pos dengan NTPN-nya karena itu sangat penting karena nanti pada saat kita memasukkan bukti bayar itu kita memasukkan nomor NTPN dan tanggalnya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, tidak berlama-lama, kita masuk saja untuk membuat laporannya. Ya teman-teman, lapor pajak itu mudah ya. Yang penting teman-teman mau belajar dengan tekun dan memang punya keinginan untuk tahu, menurut saya itu mudah. Bagaimana caranya? Eh, Seperti apa yang saya akan bikinkan nanti ini, nanti teman-teman bisa ikutin. Namun demikian, sebelum kita masuk ke dalam sana, kita harus terlebih dahulu menyiapkan data-datanya ya teman-teman ya. Apa itu data-datanya? Data-datanya adalah seperti ini teman. Yaitu yang dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu satu, daftar gaji karyawan, nomor NPWP atau nomor KTP, alamat pegawai sesuai dengan KTP, status pegawai itu tidak kawin atau kawin, statusnya bagaimana, kemudian yang penting juga dan memang harus ada itu adalah sertifikat ya. Sertifikat kemudian nama penanda tangan nanti di SPT atau pengurusnya. Ya, kalau ini sudah disiapkan, baru kita masuk kepada aplikasi atau laman pajak yaitu di DJP online ya teman-teman ya. Kita masuk di DJP online. Seperti biasa, kita klik login, kemudian kita siapkan nomor NPWP dan passwordnya, kemudian kita klik, kita akan diantar masuk ke seperti ini. Itu ada pilihan, informasi profil bayar, lapor, dan layanan. Nah, kita mau lapor, kita klik lapor ya teman-teman ya. Kita klik lapor. Pada saat kita sudah klik lapor, kita ada pilihan lagi, yaitu pelaporan dan pra-pelaporan. Nah, kita untuk laporan SPT Masa PP satu sekarang ini kita pakai pra-pelaporan ya, ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengklik pra-pelaporan. Setelah itu kita masih disuruh memilih lagi yaitu BUPOT PP 2126 atau BUPOT unifikasi atau BUPOT PPh 2326 ya kan kita mau masuk laporan PPh 2126 kita klik BUPOT 21-26 ya teman-teman ya. Kita klik BUPOT 2126 kemudian kita disuruh pilih di situ dashboard, dipotong SPT masa dan pengaturan. Nah, kita lebih dahulu kita harus membuat dipotong ya teman-teman ya. Dipotong, kemudian di sebelah kanan itu yang kuning itu ada
rekaman. Jadi kita klik rekam dulu. Jadi perekaman kita ini adalah untuk merekam data karyawan yang kita mau melaporkan. Kita klik rekam, kemudian kita masih ada pilihan itu yang samar-samar ke kanan itu. Warna kuning itu ada bukot bulanan atau final tidak final. Kemudian ada bupot tahunan A1. Nah, kita baru melapor untuk PT Masa, jadi kita pilih yang bupot bulanan. Kita pilih bupot bulanan, kemudian kita masukkan datanya. Seperti yang tertulis di sini ada muncul bulanan dan final atau tidak final. Nah, di sini teman-teman kita pilih tahun pajak 2024, kemudian kita masa pajak yang ini kebetulan bulan April. Kita ambil pilih down April. Di situ ya, ada pilihan ya teman-teman ya. Tinggal klik itu di panah bawah itu yang panah menuju turun sini. Kita klik nanti akan muncul masa kita pilih. Kemudian di NPWP kita klik NPWP kalau ada NPWP dari karyawan. Tetapi kalau belum ya pakai NIK. Ya, jadi nanti di NPWP ini diklik NPWP-nya atau nomor KTP. Kemudian otomatis dia akan muncul nanti di sini nama dan dengan alamat. Nah, kalau untuk NIK ini biasanya alamat ini belum muncul alamat ini kalau nama ini harus diketik ya teman-teman ya. Nah, kalau itu sudah cocok dan diketahui karena di itu ada link ke tidak Capil dan itu benar. Kemudian kita disuruh kita pilih kode objek pajak lagi. Kode objek pajak sini adalah yang pegawai tetap kah atau pegawai tidak tetap atau yang lainnya macam-macam di situ teman ya. Kita pilih sesuai dengan apa yang kita melaporkan. Dan kita pilih, setelah itu kita masuk ke fasilitas. Kalau tidak ada, tidak ada. Kemudian skema penghitungan gross atau gross A. Kemudian di sini kita ketikkan ya teman-teman ya. Kita ketikkan jumlah penghasilan yang 15 juta itu. Di situ kita ketikkan, kemudian di bawahnya ada PTKP tahunan. Ini PTKP untuk setahun ya teman. Ini klik di situ, tinggal pilih. Kalau TK0 itu sudah nampak sekian, kemudian 31 dan lain-lain sudah nampak. Tinggal pilih saja teman-teman ya. Kemudian kita turun, kita ketikkan eh, maksud saya kita hitung dengan 15 juta dengan status TK0 tadi itu, kemudian kita klik hitung ya teman-teman yang kuning itu, kita klik, kemudian otomatis dia akan terhitung sendiri ya teman-teman. Sistem akan menghitung sendiri dengan gaji 15 juta status TK0 itu akan dikenakan tarif 6% sehingga PPh 21-nya adalah 900.000. 900.000 ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita disuruh atau di sini diminta untuk memasukkan nama pengurus atau penanda tangan ya teman-teman. Kita klik set situ, nanti siapa yang menanda tangan, kemudian klik dicentang, setelah itu kita klik simpan. Nah, tentu saja di sini penanda tangan itu sudah harus dibuat terlebih dahulu eh, atau disiapkan namanya dulu termasuk NPWP-nya teman-teman ya. Nah, setelah kita sudah klik simpan, kita akan diberitahu bahwa di situ sudah sukses. Ya, suksesnya kita klik iya saja teman-teman ya. Kita klik karena situ sudah berhasil. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 21 lagi? Ya, kita klik. Karena ini baru satu, kita klik iya. Kalau seandainya ini sudah selesai, ya kita klik tidak. Artinya sudah selesai, kita klik tidak kan seperti itu, Tuan. Jadi seberapa yang akan kita laporkan, misalnya ada 10, ya kita laporkan 10. 10 kita klik 10 kali, ya terus kemudian terakhir kita sudah laporan lagi, apakah masih mau merekam lagi, ya kita pilih tidak. Nah,
Kalau itu sudah, semuanya sudah masuk, kita harus memposting teman-teman ya. Kita harus memposting. Kita harus memposting. Di situ ada kata-kata posting. Kita masukkan, kemudian terlebih dahulu kan tadi kita bukti foto ya teman-teman. Kita sekarang pilih SPT masa itu, kemudian kita klik posting. Dan kita masukkan tahun pajaknya ya teman-teman. Tahun pajaknya tentu saja 2024 dengan masa pajak sesuai yang kita laporkan. Apakah bulan 1, 2, 3 atau seberapa. Nah, diklik di situ dan kita bisa pilih, kemudian kita klik posting teman-teman ya. Nah, setelah kita klik posting akan nampak seperti ini teman-teman. Nah, akan nampak seperti ini bahwa laporan yang kita buat ini telah masuk sebagai laporan tapi dalam bentuk draft teman-teman ya. Dalam bentuk draft ya. Dalam bentuk draft ini kemudian masih beri kesempatan untuk melihat kembali sebelum itu dikirim. Kita melihat kembali eh, apa yang masih ada kekurangan. Sini ada keterangan bahwa terdapat kekurangan setor. Silakan cek kembali SPT Anda. Kemudian kita klik eh, selanjutnya. Kemudian di situ dinyatakan bahwa di situ eh, kita koreksi kalau ada kesalahan apa kekurangannya. Kemudian kita scroll ke bawah teman-teman ya, scroll ke bawah lagi terus sampai dinyatakan di angka 11 ini, di jumlah penjumlahan angka ini, yaitu 10 ini adalah menyatakan bahwa itu adalah jumlah karyawan. Terus jumlah gaji adalah 69 juta sekian. Nah, 2.105.000 ini adalah PPh-nya ya teman-teman ya. Total PPh untuk 10 karyawan ini adalah 2.105.000. Nah, untuk pajak 2.105.000 ini teman-teman, kita harus buatkan ID billing. Ya, kita dibuatkan ID billing. Kita masuk ke DJP online, kemudian kita masuk ID billing, kemudian ketik-ketik dengan eh, seperti biasanya kita membuat ID billing untuk PPh 21 teman-teman ya. Setelah itu baru kita masuk eh, pengeprintan daripada e-billing itu. Kalau kita sudah membuat e-billing dan kita harus membayar ke bank persepsi, apakah itu ada di bank atau kantor pos, ya tergantung pilihan teman-teman. Nah, tentu saja kalau kita sudah membayar dari sana, kita akan diberikan bukti bayar atau bukti store dengan ada nomor NTPN dengan tanggalnya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke perekaman bukti penyetoran. Nah, berdasarkan bukti bayar tadi, kita rekam bukti penyetoran ini. Nah, kita pilih tahun 2024 dengan masa yang kapan yang kita bayar. Kemudian kita klik tambah ya teman-teman ya. Klik tambah di situ, sebelah kanan itu ada tambah. Artinya karena belum ada, kita membuat baru dengan klik tambah tadi. Dan kemudian ada muncul seperti ini, kita klikkan NPWP kita, kemudian NTPN. Nah, NTPN ini yang berasal dari bank atau kantor pos ya. Ini ada dari sana. Kemudian nanti itu diketikkan di sini sesuai dengan yang kita dapat dari persepsi atau bank atau kantor pos. Kemudian kita ketik juga 2024-nya, kemudian kita klik cek surat setoran pajak. Nah, kalau cek surat setoran pajak itu sesuai pengetikan NTPN ini hati-hati teman, karena di sini biasanya kita salah. Biasanya kita bingung antara huruf B besar atau 8 atau 0 atau dengan O atau I besar atau 1 kadang-kala gitu. Itu harus hati-hati. Nah, kalau itu sudah diterima, waktu kita cek surat-surat tadi itu dan ditemukan,
dia akan menyampaikan bahwa data ditemukan. Nah, di sini setelah itu kita klik oke teman-teman ya. Kita oke. Berarti sudah cocok. Kemudian kita klik oke, dia akan muncul seperti yang tertuang di dalam bukti bayar tadi, yaitu masa pajaknya di sini kebetulan kita bulan April. Kemudian dengan nilainya 2.105 yang tanggal setorannya 8 bulan 5. Nah, ini kalau sudah benar, tentu saya benar karena sudah ditemukan. Kita klik simpan, teman-teman. Kita klik simpan ya. Kita klik simpan. Kemudian setelah itu kita disampaikan di situ ada nyata bahwa situ sukses. Oh, data telah berhasil disimpan. Nah, di sini kita klik oke ya, teman-teman. Kita klik oke. Wah, artinya kita setuju bahwa memang itu benar, kita klik oke. Nah, setelah itu muncul lagi pernyataan di sini bahwa SPT yang kita buat tadi itu sudah siap dikirim tetapi dalam bentuk draft ya teman-teman ya. Dalam bentuk draft. Nah, ini masih bisa juga eh, di apa namanya? Diperiksa kembali, dicek kembali apakah sudah benar atau belum. Biasanya situ masih ada belum ada penanda tangan biasanya di situ. Yang paling bawah biasanya penanda tangan belum diisi, biasanya itu diisi. Atau yang kedua ini adalah dikirim teman-teman ya. Nah, kemudian kita kalau sudah memang siap, siap dikirim, kita klik yang kanan panah itu kirim SPT. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan sertifikat ya teman-teman. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal bahwa sertifikat itu juga sangat penting karena ini menunjukkan bahwa laporan ini dibuat oleh orang yang berkepentingan dalam hal ini bukan orang lain, tapi yang mempunyai NPWP ini. Nah, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu adalah nomor sertifikatnya. Kita diubah file ini di sini, kita klik, kemudian kita upload sertifikatnya, kita cari di mana kita tempatkan di filenya, kemudian kita klik di situ, kita masukkan, kemudian kita ketikkan pas-pasnya ya, teman-teman, pas-pras ya, kita ketikkan pas-pras, yang semua itu juga kita peroleh dari Dirjen Pajak, baik sertifikat maupun pas-prasnya itu kita peroleh dari Dirjen Pajak yang tentu saya sudah disetujui untuk dipergunakan. Nah, kemudian kita lanjut untuk kita kirim SPT. Nah, teman-teman ya, kita kirim SPT, kita klik kirim SPT. Nah, kalau itu sudah kita klik, akan disampaikan juga kalau benar itu akan disampaikan bahwa itu sukses. Tapi biasanya ini jarang terjadi yang tidak benar ya teman-teman, pasti sukses. Jadi sukses SPT Mas LP2126 berhasil dikirim. Karena sudah sukses kita klik OK aja teman-teman ya. Kita klik OK. Kemudian akan dinyatakan yang tadi itu draft. Sekarang sudah dalam bentuk normal ya teman-teman ya. Artinya SPT kita ini sudah terkirim. Sudah terkirim. Di sini ada dua teman-teman. Sini adalah untuk download bukti bukti lapor atau tanda terima dari pihak DJP dan satunya ini adalah SPT. Jadi dua-duanya ini nanti di-download teman-teman ya, di-download, kemudian kita print dan kita arsip sebagai tanda bukti fisik bahwa kita sudah melaporkan SPT tersebut. Begitu kira-kira teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Untuk lapor pajak itu mudah, memang mudah. Oleh karena itu tadi saya bilang mudah, asal kita mau belajar dan memang kita serius juga untuk mengerti, itu mudah. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya contohkan tadi itu memang mudah. Dan laporan ini jangan lambat, ya teman-teman. Ingatkan bahwa untuk melaporan SPT PP21 ini dilaporkan
paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Ya kalau kita melaporkan April ini, misalnya masa April ini dilaporkan nanti paling lambat di tanggal 20 Mei, gitu teman-teman ya. Jangan terlambat. Karena risikonya kalau kita terlambat, itu nanti akan kena denda ya teman-teman. Kena denda. Oh. Oh ya teman-teman, tadi sebelum kita menginput data itu tentu saja harus membayar terlebih dahulu. Nah, pembayaran itu untuk PP 21 ini diusahakan paling lambat tanggal 10 ya teman-teman ya. Tanggal 10 itu sudah harus dibayar. Tanggal 10 bulan berikutnya harus dibayar. Jadi kalau lapor untuk masa April, paling lambat tanggal 10 Mei itu sudah harus dibayar berapa PPh 21 totalnya karyawan. Total PP 21 untuk semua untuk karyawan. Nah, kalau itu sudah dibayar seperti tadi, kemudian kita rekam untuk eh, bukti bayarnya tadi. Demikianlah teman-teman, ini saya buat khususnya untuk teman-teman yang baru belajar, baru pemula untuk membuat laporan pajak PPh 21. Eh, Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk melaporkan SPT PPh masa PPh 21 untuk tahun 2024 ini teman-teman ya. Eh, Baik kalau gitu kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Demikianlah teman-teman, sudah kita buat laporan SPT masa PPh 21 yang seperti tadi saya bilang itu harus dilaporkan paling lambat ya tanggal 20 bulan berikutnya teman-teman ya. Jangan sampai terlambat karena nanti kalau terlambat kita akan kena denda. Nah, saya membuat SPT masa PPh 21 ini teman-teman khususnya buat teman-teman yang baru mau belajar atau baru mau melaporkan SPT masa PPh 21. Ya mudah-mudahan ini bisa menolong. eh, Ambil baiknya dan kemudian kita bisa ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Demikianlah teman-teman eh, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.